Ya, silakan. Yohanes. Yohanes kan? Ya, Pak. Nah, Bapak ingat kan? Silakan. Yohanes Purba dari program studi sarjana akuntansi angkatan 2025. Ya. Jadi begini Pak, kalau dalam agama Kristen ini kan ada 3 yang menjadi aliran Pak. Itu kan Kristen Katolik, Kristen Protestan, sama satu lagi ini ada namanya Saksi Yehuwa Pak. Nah, Saksi Yehuwa ini kan dianggap sesat bagi orang Kristen Pak, karena Saksi Yehuwa ini tidak percaya kepada doktrin tunggal, doktrin Tritunggal. Kayak mereka tuh menganggap Yesus itu bukan sebagai Tuhan, tapi mereka ya hanya menganggap dia cuma putra kudusnya Allah doang gitu, bukan kayak dianggap sebagai orang yang suci. Nah, menurut saya Pak, pertanyaan saya, kenapa Saksi Yehuwa itu muncul? Apakah ada dasar dari kemampuan mereka menerima Alkitab atau gimana? Ya, pertanyaan yang bagus Yohanes. Kalau Yohanes mempelajari sejarah pendirinya, yaitu Charles, Bapak lupa namanya, Charles namanya di depan ya. Pendirinya itu adalah seorang pembelajar yang giat, tetapi bukan belajar secara akademis. Sehingga waktu dia mempelajari itu tentunya perlu, kalau kayak belajar bela diri itu perlu ada kayak sparring partner mestinya. Dan juga perlu adanya orang yang mengkritisi juga harusnya. Tapi Charles itu dia belajar sendiri. Dan Charles tidak menguasai bahasa asli. Charles tidak menguasai bahasa Yunani kuno asli, tidak menguasai bahasa Ibrani asli. Tetapi Charles itu orang yang hebat. Dia mampu membuat organisasi yang besar dan bahkan dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya, seperti Rutherford dan lain sebagainya dan seterusnya sampai sekarang. Tapi persoalannya bahwa Charles tidak menempuh pendidikan teologi yang kuat, sehingga pengajarannya banyak yang tidak tepat. Waktu di sidang, Charles ditanya apakah dia menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ya, karena untuk menerjemahkan, menginterpretasikan itu kan perlu memahami juga bahasa aslinya. Misalnya Yohanes 1 ayat 1, Charles mengartikannya, makanya mereka punya terjemahan tersendiri, namanya terjemahan dunia baru. Ya, ini bukan kita untuk membenci mereka, tapi harus juga kita lihat secara historisnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu terjemahan aslinya. Terjemahan Charles, firman itu adalah sebuah atau seorang atau sesuatu Tuhan. Itu. Jadi seolah-olah Tuhan itu hanya minor God, Tuhan-Tuhan kecil begitu. Jadi itu persoalannya. Tetapi dalam hal sistem bagaimana mengontrol jemaat, membuatnya menjadi banyak dan lain sebagainya, ya itu dia hebat dalam hal itu. Tapi secara teologis Bapak tidak merekomendasikan untuk belajar dari Charles ataupun sekarang disebut dengan Saksi Yehova. Belajarlah teologi dengan kuat, dengan benar gitu. Belajar dari sumber yang benar gitu. Itu persoalannya kalau Bapak lihat ya. Tapi terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang bagus ya. Menjawab pertanyaan Yohanes? Menjawab Pak. Menjawab. Lagi pertanyaan. Oh ya, silakan. Kalau di Indonesia itu kan dalam kartu tanda penduduk itu dianggap Pak, Saksi Yehova itu penganutnya dianggap sebagai pengikut Kristen. Ya, sekarang begitu. Iya, dianggap Kristen gitu. Padahal kan mereka sendiri kan ini tidak percaya doktrin Tritunggal tadi. Iya. Sementara seorang Kristen itu percaya namanya doktrin Tritunggal. Iya. Nah itu Pak. Betul. Karena yang saya lihat di alasannya kenapa di Indonesia dibikin Kristen,
itu karena untuk mempermudah urusan administrasi. Iya. Nah, kalau menurut Bapak gimana Pak? Sah nggak kira-kira kalau dianggap Kristen? Iya, jadi memang dia dimasukkan dalam struktur Kristen. Jadi memang sudah ada pembahasan pertanyaan-pertanyaan dari pendeta-pendeta tentang tergabungnya Saksi Yehova dalam struktur Kristen Protestan. Tetapi kemudian termasuk beberapa waktu itu, waktu Bapak menghadiri peresmian sebuah seminari, sebuah sekolah teologi, pendeta-pendeta tanya pada pemimpin Bimas Kristen, bagaimana Pak dengan ini Saksi Yehova? Lalu pemimpin Bimas Kristen mengatakan seperti ini, ya itu sudah disahkan oleh pemerintah, jadi saudara jagalah domba-domba saudara, katanya. Jangan sampai pergi ke sana, begitu kira-kira ya. Artinya dengan jawaban daripada pemimpin Bimas itu, artinya dia sudah tahu bahwa yang Protestan yang sebenarnya adalah seperti ini, percaya Tritunggal dan lain sebagainya. Dan sebenarnya Saksi Yehova tidak secara esensial, secara doktrinal tidak termasuk dalam Protestan, tapi lebih kepada administrasi pemerintahan seperti Yohanes katakan tadi. Jadi pesan daripada pemimpin Bimas itu, ya jagalah domba-dombamu, gitu. Ya, karena Saksi Yehova itu sangat aktif dalam kelas-kelas ya, pembelajaran Alkitab mereka, dan juga mereka berkunjung-kunjung ya ke rumah-rumah, door to door seperti itu. Beberapa orang Saksi Yehova pernah datang ke rumah saya bilang, percuma Bu. Kenapa? Ibu pasti mempertahankan doktrin Ibu, saya juga begitu. Jadi kita membuang waktu gitu ya. Karena saya sudah tahu juga Ibu akan menyampaikan apa, begitu ya, seperti itu. Jadi baiklah kalau begitu ya, seperti itu. Jadi mereka aktif ke rumah-rumah seperti itu. Jadi berbeda, tapi ya secara kemanusiaan ya oke, kita saling menghormati satu sama lain. Terima kasih pertanyaannya ya. Bapak punya murid dulu Saksi Yehova. Bapak bilang Bapak bingung nih ngasih kamu nilai bagaimana nih. Jadi Bapak kan ngajarnya Protestan, gitu ya. Jadi yang Bapak harapkan adalah jawaban seorang Protestan. Tapi kamu bukan Protestan. Jadi kalau ujian kamu harus jawabnya jawaban Protestan dong. Karena ini kelas Protestan. Waktu itu belum ada peraturan yang Yohanes bilang. Dan dia bilang, baik Pak. Seperti itu. Ya, jadi Bapak mengajar saja. Seperti halnya mengajar orang Protestan. Bapak tidak perlu menjaga-jaga perasaannya, tapi Bapak sudah bicara sama dia. Gitu. Oke? Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan apa? Silakan. Ask me anything. Tanya apa saja. Oh ya, siapa namanya? Pak, saya Bosco Pandan Sinaga dari Prodi Akuntansi. Bosco. Oke, silakan Bosco. Ini Pak, aku bertanya dalam ketidaktahuan yang dari dasar Kristen Pak. Kita mengambil dari kejadian 1 ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu apakah Allah dalam sebuah individu yang berbeda? Dan pertanyaanku Pak, bagaimana cara kita menyebut Allah anak sebelum Yesus turun ke dunia? Sebelum Yesus turun ke dunia sebagai penebus. Oke. Tentang anak ini ya. Baik. Ada satu seminari di Amerika namanya RTS kalau nggak salah, Reformed Theological Seminary. Salah satu syarat mahasiswa lulus, dia harus bisa mengkhotbahkan Yesus dari Perjanjian Lama.
Kalau dari perjanjian lama tidak bisa khotbahkan Yesus, dia tidak lulus. Karena eksistensi keberadaan Yesus bukan hanya ada di perjanjian baru. Yesus itu sudah ada di perjanjian lama, dan kita bisa melihat prainkarnasinya di situ. Dalam Lukas pasal 24, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa semua kitab suci itu, mulai dari Kejadian sampai pada Maliaki, itu semuanya berbicara tentang Dia. Nanti saudara, siapa tadi? Bosco bisa lihat Lukas pasal 24, Yesus berkata bahwa semua Kejadian sampai Maliaki itu bicara tentang Dia. Jadi di dalam perjanjian lama itu ada prainkarnasi Kristus. Jadi sebelum Kristus datang ke dunia, dia itu sudah ada. Dalam Yohanes 1 ayat 18, dia yang menyatakan Bapa. Artinya semua yang kelihatan di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan datang dalam sebuah wujud, bertemu dengan tokoh-tokoh perjanjian lama, itu adalah prainkarnasi Kristus. Itu adalah Kristus. Dan tadi Bosco tadi bertanya, sebutannya apa kalau bukan anak Allah? Sebutannya ada dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Panggilannya adalah firman, sang firman. Kejadian 1 ayat 1, ketika Allah berfirman. Ya. Makanya dia disebut sang firman. Gitu ya, dia bersama-sama dengan Allah. Atau dia juga disebut sebagai anak manusia dalam Daniel pasal 7. Makanya Tuhan Yesus mengatakan waktu dia ditangkap oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kalau Bosco memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus sering menyebut dirinya, dia sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Mengacu pada satu pribadi ilahi dalam Daniel pasal 7. Gitu ya. Jadi sebutannya ada firman, sang firman, ada anak manusia, dan ada banyak lagi. Nanti Bosco bisa pelajari lebih banyak tentang Kristologi. Itu dibahas dalam mata kuliah Kristologi. Ya, menjawab pertanyaanmu? Oke, terima kasih. Baik, apa lagi pertanyaannya? Ada lagi? Ya, siapa namamu? Baik. Jadi kan orang Farisi itu dikenal suka menunjukkan ketaatan kepada orang lain. Jika pada masa sekarang kita menjumpai individu yang berperilaku serupa, menunjukkan kesalahan yang untuk tidak orang lain, bagaimana sebaiknya kita memberikan pemahaman kepada orang tersebut atau menghadapi orang yang seperti itu? Baik, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi persoalannya dulu dengan sekarang ada perbedaan konteks. Kalau hari ini ada orang atau banyak orang yang malu-malu menunjukkan imannya, keimanannya. Dia nggak mau orang tahu dia itu Kristen, orang Kristen yang taat dan lain sebagainya. Ya, kalau di zaman dahulu, zaman Yesus, sebaliknya, orang pengen untuk kelihatan rohani karena kerohanian itu dahulu sangat dipandang. Sehingga mereka banyak melakukan ritual-ritual, kegiatan-kegiatan ibadahnya. Tetapi tanpa disadari motivasinya itu udah beda. Udah nggak ada ketulusan. Sudah tidak ada kebenaran lagi. Jadi lebih kepada mengejar citra apa yang orang lihat gitu ya. Itu juga terjadi ketika agama Kristen diterima dengan luar biasa oleh kaisar pada abad keempat yang bernama Kaisar Konstantinus.
Waktu itu Romawi itu beragama pagan, bukan beragama Kristen. Setelah Konstantinus menganut agama Kristen, maka berbondong-bondong orang menganut agama Kristen. Tetapi tentu tidak semuanya punya motivasi dan pemahaman yang benar. Lebih kepada, saya pengen agama saya sama dengan Kaisar. Padahal sebelumnya orang takut untuk menyebut dirinya Kristen dan menunjukkan iman Kristen, gitu ya. Jadi ini ada perbedaan konteks antara sekarang dengan zaman dahulu. Tetapi bukan berarti sekarang ini tidak ada orang yang suka menunjukkan kerohaniannya gitu, spiritualitas ataupun aksesoris ataupun citra diri sebagai orang yang rohani gitu. Tetapi hati-hatilah untuk hal seperti itu. Kita harus memastikan motivasi kita selalu benar, murni gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara menyadarkannya, ajar untuk melakukan hal-hal yang baik walaupun tidak diketahui orang, walaupun tidak dilihat orang. Ya, berlatih untuk melakukan hal-hal yang bahkan tidak dilihat oleh orang. Misalnya, melihat gambar porno di komputer. Kalau tidak dilihat orang, bagaimana? Masih dipelototin nggak? Gitu kan? Jadi belajarlah untuk benar walaupun tidak dilihat orang, tidak dipuji orang, tidak dihargai orang. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Matius pasal yang ke-6, pasal ke-7 dan seterusnya. Dalam khotbah di bukit, doa saja di dalam kamar, kunci pintu. Kalau puasa jangan pasang muka murung, harus tetap ceria karena berkaitan dengan motivasi tadi, ya. Seperti itu ya. Kalau saudara merasa ada terganggu dengan motivasi, belajarlah untuk melakukan hal-hal yang baik walaupun orang tidak notice. Ya. Belajar untuk tidak katakan saya barusan kasih dia ini. Ya kan? Kalau kasih aja, jangan bilang saya barusan kasih dia ini, kasih dia itu. Nah, belajar untuk punya sincerity, motivasi yang benar, yang tulus, ya, tanpa pamrih, ya. Menjawab pertanyaanmu? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagus itu. Siapa tadi duluan ya? Kayaknya gantian ya, gantian. Oke, silakan tadi siapa? Izin saya Pak mengenai pengalaman pribadi semasa ada guru yang bertanya kenapa sih orang itu merayakan Natal harta bagi dari mana sih kalian tahu kalau itu ini saya menjawab itu berdasarkan pengalaman waktu kalau saya menjawab itu hanyalah kayak perkiraan, tidak tahu tanggal, tidak ada yang tahu tanggal pasti. Itu hanya bentuk sukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan. Tapi guru itu berkata kalian boleh beragama tapi jangan fanatik. Mungkin maksudnya jangan terlalu menyambut kelahiran Tuhan Yesus tidak perlu diungkapkan melalui Natal. Nah, saya itu bingung bagaimana menyikapi diri tersebut karena saya juga untuk pengetahuan saya menjawab itu kurang dan mungkin beliau juga mungkin tidak mau mendengar masukan atau pendapat dari saya. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya tentang Natal ya. Sudah tidak lama lagi nih ya. Ini tanggal berapa? 21 ya. Sudah putar lagu Natal belum? Bapak sudah putar tadi White Christmas ya. Rasanya waduh seneng gitu ya. Sudah putar lagu Natal. Kalau itu bermanfaat untuk saya tidak masalah dong ya. Dan juga nggak gampang juga untuk tracing tanggal sampai 2000 tahun begitu kan nggak gampang ya. Terus terang aja nenek saya tanya, saya bilang Opung umur berapa sih? Dia bilang sebenarnya saya pun tidak tahu tanggal lahir saya tanggal berapa, ya.
Bayangkan itu baru 2 generasi di atas saya loh. Apalagi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nggak gampang juga tracingnya. Tapi seperti saya katakan, benarkah Tuhan Yesus pernah datang ke dunia? Iya. Ada catatan sejarahnya, sejarawan yang kaliber seperti Josephus, Cornelius, dan banyak lagi. Ya, jadi itu tentang mensyukuri kedatangan Tuhan. Seperti itu. Jadi kita mengambil momen saja, tanggalnya ya mungkin tidak akurat, mungkin saja. Ya, kita tidak tahu persisnya tanggal berapa. Bayangkan opung saya aja, saya tanya tanggal berapa dia pun nggak tahu. Coba tanya opung kalian, opung bapak kalian coba tanya, tahu nggak opung itu tanggal berapa dia lahir? Pasti dia bilang, dah kuboto bah, katanya. Karena zaman dulu sulit untuk bikin tanggal-tanggal itu, zaman dulu itu sulit. Ya. Jadi satu generasi saya aja yang mungkin daerah-daerah kabupaten di Jambi, untuk pencatatan tanggal lahirnya itu sering nggak akurat itu. Paling meleset berapa hari. Karena apa? Karena di sana nggak ada bidannya. Ya, di daerah kabupaten harus sampai di apa dulu baru bisa dicatatkan. Nggak akurat juga, ya. Tapi itu lebih kepada mensyukuri kedatangan Tuhan Yesus, ya. Gitu. Mungkin dia ada masalah dengan kekristenan, ya kita tidak tahu, ya. Tapi ya kita mau mensyukuri kedatangan Tuhan saja, ya kan? Dan kita pikir momennya juga bagus, akhir tahun kita juga perlu untuk refleksi, ya, untuk memasuki tahun yang kedepannya, gitu ya. Yang penting kita tidak mengambil waktu untuk mabuk-mabukan, ya, seperti itu. Menjawab pertanyaan? Ya. Kalau ada lagi contohnya guru yang berkata kita lebih baik diam saja mendengarkan atau perlu menjelaskan. Kamu boleh bicara, ya saling menghormati. Dia bicara begitu, ya oke, gitu, menarik, gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa terpojok ketika berkomunikasi, jangan diam saja. Jangan diam saja. Kalian bisa bilang, interesting, gitu ya. Kalau orang Barat itu mereka sangat komunikatif. Jadi mereka tuh nggak kehabisan kata. Kalau kehabisan kata, interesting, menarik, gitu ya. Seperti itu. Jadi kemudian bisa memberikan tanggapan selanjutnya. Kalau menurut saya sih begini, saya menghormati pendapat Anda dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi jangan kehabisan kata-kata. Oke? Terima kasih. Baik, tadi silakan. Masih hilang maksudnya berbuat baik kepada orang yang membenci. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi kita dan untuk tidak membenci dia juga. Tapi di era sekarang ini kita lihat di media sosial banyak banget perlindungan dan bahkan sampai membuat mentalnya hancur sampai ada yang bunuh diri juga. Menurut Bapak, bagaimana cara menimbulkan perintah untuk mengasihi musuh ini dengan gimana cara kita untuk menjaga diri kita agar tidak dibunuh lagi? Baik, pertanyaan yang bagus terkait media sosial. Agama 2, Bapak ada mengajar tentang media sosial, betul ya? Media sosial itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi seringkali temuan-temuan teknologi sebenarnya dapat bermanfaat baik. Tapi bagaimana kita menggunakannya, ya kan? Salah satu dampak negatif daripada media sosial ketika orang tidak dapat menggunakannya dengan baik. Termasuk ini dalam konteks Kristen.
Sadar nggak kalian? Waktu kalian pasang story, sadar nggak kalian? Bahwa sebenarnya kita bisa terjebak ke dalam sebuah kompetisi, sebuah persaingan, sebuah pemikiran bahwa saya juga oke, saya juga hidupnya senang, saya juga wow gitu ya. Tapi saudara, makanya kita harus juga harus menggunakannya dengan tepat. Misalnya, apakah ini cocok saya posting? Bagaimana kata-kata yang cocok? Kalau lebih kepada terutama yang wanita ini ya, wanita itu terutama dalam hal kecantikan ya. Saya tidak kalah cantik loh dengan kamu. Lihat nih, saya selfie nih, gitu kan? Ya kan? Jadi tanpa saudara sadari, saudara itu bisa terjebak dalam sebuah kompetisi, sebuah persaingan. Dan merasa aman saudara atau sukacita saudara itu bisa tergantung view-nya, tergantung berapa banyak kliknya, berapa banyak love-nya, berapa banyak like-nya. Makanya dikit-dikit bisa lihat udah berapa nih love-nya. Ya kan? Sukacitanya bisa tergantung itu loh. Nah, tetapi salah nggak menggunakan itu? Makanya kita perlu untuk melakukan satu refleksi, introspeksi, mengapa saya menggunakan ini? What is my purpose? Apa tujuan saya menggunakan media sosial ini? Kalau untuk menyombongkan diri saya, maka itu salah. Jadi harus menemukan purpose-nya, objektifnya di dalam menggunakan media sosial. Harus temukan purpose-nya. Kalau nggak ketemu purpose-nya, nanti jadi salah menggunakan media sosial. Hidup kita dan semua kegiatan kita harusnya untuk memuliakan Tuhan. Bapak tidak katakan bahwa di media sosial kamu ayat Alkitab semua setiap hari. Ya kan? Besok kasihlah Tuhan Allahmu dan lain sebagainya. Besoknya lagi kamu bikin kasihlah sesamamu manusia dan lain sebagainya. Bapak tidak katakan harus begitu. Tapi bahasanya kayak mana yang paling cocok untuk story kamu, caption kamu, postingan kamu. What is your purpose gitu? Apa purpose kamu? Kalau Bapak, postingan-postingan Bapak itu, Bapak tidak menggunakan Instagram karena Bapak ini jadul. Jadul, ya. Jadi Bapak sudah sempat menggunakan Facebook, lalu muncul si Instagram. Jadi Bapak tidak menggunakan Instagram, ya sudah di sini aja deh, gitu. Jadi adanya di Facebook. Tapi kadang-kadang bikin story di Facebook, bisa nyasarnya ke Instagram. Jadi tujuan Bapak itu dalam bermedia sosial adalah mengupdate kegiatan-kegiatan Bapak. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa update tentang pelayanan Bapak, ya. Supaya apa? Supaya mereka juga tahu, oh pelayanan Bapak seperti ini loh. Yuk kita undang lagi beliau ini untuk bicara di sini. Oh kita undang lagi bicara di sini. Oh Bapak itu ternyata mengerti tentang hal ini. Oh kita undang di sini. Jadi ada purpose-nya. Purpose-nya juga kalau Bapak melihat ada ketidakadilan sosial, Bapak juga komen, ini nggak boleh begini dong. Misalnya peristiwa di Nigeria, Bapak bilang, tolong dunia, tolong bantu dong. Tidak lama ada orang yang menanggapin, supaya apa? Supaya membantu merealisasikan keadilan dan lain sebagainya. Jadi media sosial itu harus digunakan dengan baik. Jangan kita
terjebak dalam satu persaingan. Amsal 31 ayat 31 apa bunyinya? Amsal 31 ayat 30. Ini buat wanita yang cantik-cantik Bapak bicara. Amsal 31 ayat 30, tolong dibacakan. Ya, sama-sama ya. 3, 2, 1. Memamerkan adalah bohong dan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan Buat saudara-saudara yang cantik-cantik ini, ya, Bapak katakan pada akhirnya yang paling menarik itu dan bertahan lama adalah karakter saudara. Kalau saudara baca Amsal 31 ayat 1 sampai 29, saudara akan mendapat gambaran tentang wanita yang punya karakter yang baik. Dan karakter yang baik itu terrefleksi, termanifestasi karena dia takut akan Tuhan. Tapi kalau saudara hanya cantik aja, nggak punya karakter yang baik, maka kecantikannya itu jadi hilang. Kecantikannya jadi hilang daya tariknya. Jadi dibutuhkan karakter yang baik sebagai manifestasi daripada takut akan Tuhan, maka saudara itu akan mempunyai kecantikan yang luar biasa dan saudara akan dipuji-puji. Tapi kalau hanya cantiknya doang, bukannya dipuji-puji, nanti dimaki-maki. Itu tadi seperti yang dikatakan. Bapak tidak katakan bahwa memaki itu benar, tapi kenyataannya bahwa kecantikan itu tidak cukup dan kecantikan tidak lengkap. Saudara harus punya karakter yang baik, yang dimanifestasi. Karena saudara takut akan Tuhan. Pernikahan itu bukan sehari dua hari, saudara. Pernikahan itu seumur hidup. 1 minggu kalau karakternya jelek, lama-lama, setahun, 2 tahun, lama-lama hubungan bisa putus. Karena karakternya yang jelek. Ya kan? Jadi itu ya, jadi bukan salah sih kalau kita mau gunakan Instagram, tapi purpose-nya coba di-review lagi. Coba di introspeksi lagi. Why? Mengapa saya posting ini? Make sure punya tujuan-tujuan yang tepat. Mengapa saya harus posting ini? Ya kan? Nanti temannya posting hamburger. Wah, kalau gitu saya harus pergi ke pizza nih, beli pizza nih. Sebelum makan difoto dulu. Cekrek. Nah, upload. Nah, situ tadi makan burger kan. Nah, ini saya postingkan pizza. Wah. Dilihat, wah, pizza. Dari seberang sana lihat lagi, oh dia makan pizza. Oke. Saya mau beli apa lagi nih ya? Bakso Malang. Wah, dipoto lagi bakso Malang. Cekrek. Ya kan? Tampilkan. Wah. Lalu, wah dia makan bakso Malang. Saya nggak mau kalah. Pergi ke rumah makan Padang, foto jengkol. Tampilkan jengkol. Ya, kira-kira seperti itu tanpa kita sadari. Menjadi seperti itu ya. Jadi harus kita, ya, bagaimana kamu mengkomunikasikannya? Ya kan? Bagaimana kamu mengkomunikasikan itu? Bagaimana kamu mengemas pesan bahasanya sehingga itu tidak seperti kamu sedang narsistik begitu, ya. Dan untuk orang-orang yang ngomong-ngomong asal-asalan di medsos, kita tidak bisa kontrol. Tapi kalau itu adalah kamu, ya maka saudara harus bertobat ya. Kita harus membangun menggunakan media sosial dengan benar. Menjawab pertanyaanmu? Ya.
Ya, pertanyaan yang bagus. Akun kamu adalah rumah kamu. Kalau Bapak seperti itu. Ini akun saya, ini rumah saya. Ada bahasa itu saya delete. So what? Ya kan? Saya juga nggak nyari rame-rame kok. Ya kan? Saya juga nggak nyari ini kok. Saya delete aja. So what? This is my house. This is my account. Kamu nggak bisa ngomong seenaknya. Kecuali saya melakukan hal yang buruk di sini. Kamu bisa delete itu. Ya, kecuali kamu punya tujuan supaya lebih rame, supaya dapat monetisasi. Jadi kamu bilang aja, ya udah ributin aja terus, biar saya dapat monetisasi. Ayo ributin terus, gitu kan? Tapi kalau Bapak sih, saya nggak mau jiwa saya terganggu hanya karena omongan orang yang tidak bertanggung jawab. I don't know you. Kamu tidak harusnya begini. Saya delete, sorry. Gua juga nggak cari duit kok dari media sosial. So what, gitu kan? Itu saya. Harusnya kan kalau orang kan harusnya appreciate juga dong. Harusnya kan harus mau sampaikan masukan harus plus minus juga dong. Plusnya ini. Kan yang benar kan gitu. Plusnya ini loh Pak. Ini negatifnya. Tapi kalau tiba-tiba nyolot langsung negatif. Ah, ini rumah saya Bung. Remove aja. Kalau saya sih. Tapi kalau objektif kan ini bagusnya di sini. Kalau betul-betul mau bantu ya. Bagusnya di sini, tapi kayaknya di sini kurang tepat. Mungkin lebih baik begini. Attitude harus ada attitude yang baik. Jadi di akun saudara itu harus ada peraturannya. Peraturannya harus begini ya. Ngomongnya harus etis ya, gitu. Harus buat peraturan. This is my house gitu. Ini adalah akun saya. Gitu dong. Ya kan? Menjawab? Iya, jangan kamu mau diiritasi dengan hal-hal seperti itu. Kalau nggak bagus, itu. Dia bilang, kamu nggak asik, remove. Kamu juga nggak asik sih. Nyolot aja, nggak ada kasih tahu plusnya apa ininya gitu. Ya kan harus objektif gitu ya. Oke. Apa lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Febri Amendakia dari Prodi Manajemen. Izin bertanya Bapak, Allah itu sebenarnya menciptakan dunia itu bukan karena membutuhkan apapun. Tetapi Bapak, mengapa kita diciptakan? Dan jika dimahkas, mengapa ia mengizinkan penderitaan? Perlu mengizinkan penderitaan terhadap orang-orang Kristen pada saat ini. Perlu kita tahu bahwa banyak sekali oknum pembubaran gereja, kita tahu di sosial media penutupan gereja, pembubaran ibadah, dan mengapa ia mengizinkan penderitaan tersebut. Dan jika Allah itu menciptakan kita, apakah itu berarti ia juga pencipta kejahatan? Ya, terima kasih. Jadi Tuhan tidak menciptakan kejahatan, tetapi kejatuhan manusia mengakibatkan kejahatan-kejahatan itu semakin bereskalasi.